Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 4. Untuk soal yang pertama, tentukan reaksi tumpuan di A dan B. Langkah awal untuk menyelesaikan soal tersebut, di mana kita harus membuat yang pertama diagram benda bebasnya. Pada soal terdapat dua tumpuan, ini di titik A dan di titik B, di mana jenis-jenis tumpuan itu terdapat tiga. Yang pertama ada jenis roller, di mana dia memberikan gaya ke atas, pin atau angsel dia memberikan dua gaya, kemudian cantilever dia memberikan tiga gaya. Untuk soal pada titik A terdapat reaksi tumpuan pin atau angsel, dan di titik B terdapat reaksi tumpuan roller, sehingga dapat dijabarkan gaya-gaya yang ada ya seperti yang terlihat pada layar, di mana A terdapat dua gaya yaitu AX dan AY, kemudian B hanya terdapat satu gaya ke atas. Dikarenakan ada garis miring membentuk sudut 30 derajat, sehingga akan kita uraikan gayanya, yaitu kita misalkan garis miring tersebut dengan lambang G, sehingga ada gaya GX dan gaya GY. Langkah selanjutnya, kita uraikan gaya miring sudut 30 derajat tersebut, di mana untuk GX sendiri sesuai dengan rumus Pythagoras, yaitu G cos 30, karena dia berada di samping sudut, sehingga didapatkan nilai GX-nya 5 akar 3 Newton. Kemudian untuk GY-nya, karena di depan sudut, maka digunakan rumus G sin 30, sehingga didapatkan nilainya 5 Newton. Di sini kita asumsikan arah gaya reaksi itu apabila dia ke kanan, ke atas, maupun searah jarum jam, dia akan bernilai positif, dan kebalikannya akan bernilai negatif. Kemudian kita gunakan persamaan kesetimbangan, di mana sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Di sini yang searah dengan sumbu X itu ada gaya AX dan gaya GX. Gaya AX itu ke arah kanan, dia bernilai positif, dan gaya GX dia ke arah ke kiri, sehingga dia bernilai negatif. Sehingga didapatkan AX kurang GX sama dengan 0, dan dimasukkan nilainya, AX tetap, kemudian GX bernilai 5 akar 3, sehingga diperoleh nilai AX adalah 5 akar 3. Kemudian untuk sigma Fy sama dengan 0, di mana gaya yang searah sumbu Y ada nilai AY, B, GY, kemudian ada gaya tambahan bernilai 10 Newton. Kemudian kita masukkan nilai masing-masingnya, didapatkan persamaan baru, yaitu AY ditambah B sama dengan 15 Newton. Selanjutnya, untuk menghitung nilai B, kita gunakan momen di A, di mana nilai momen tersebut memiliki rumus, yaitu gaya dikalikan dengan jaraknya. Untuk momen di A, gaya-gaya yang dihitung merupakan gaya yang mempengaruhi tumpuan pada titik A, di mana yang mempengaruhinya itu ada gaya di B, kemudian ada gaya di 10 Newton, kemudian ada gaya pada GY. Kenapa GX dan AY AX tidak digunakan? Karena GX itu dia merupakan gaya yang diabaikan karena dia menuju pada tumpuan A. Kemudian AX dan AY juga diabaikan karena itu gaya dari tumpuan A itu sendiri. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan sigma momen A sama dengan 0, sehingga diperoleh karena GY itu dia berlawanan menuju bawah, sehingga dia menilai negatif, maka negatif GY dikali L jaraknya, dan kemudian gaya 10 Newton juga berarah ke bawah, maka dia juga bernilai negatif, dikurang 10 dikali jaraknya. Kemudian karena gaya pada B dia bernilai positif karena menuju atas, maka ditambah dengan gaya B dikali jaraknya sama dengan 0. Kemudian dimasukkan untuk masing-masing nilainya, sehingga didapatkan untuk nilai B sebesar 9,375 Newton. Kemudian kita substitusikan kembali ke dalam persamaan AY tambah B tersebut, maka didapatkan nilai AY sama dengan 8 Newton. Sehingga kesimpulannya, reaksi tumpuan pada titik A terdapat dua, yaitu AX dan AY senilai AX 5 akar 3 Newton dan AY 8 Newton.
Kemudian reaksi tumpuan pada B yaitu 9,375 Newton. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, tentukan sistem gaya dan kopel di O, sebuah gaya dan sebuah momen kopel di O yang ekuivalen dengan gaya 15 kilonewton yang ada pada gambar di bawah ini. Untuk pembahasannya yaitu eh, gambar pada sistem gaya akan dipecah menjadi eh, 15 kilonewton dengan 60 derajat memiliki resultan gaya Fx dan Fy. Untuk Fx-nya yaitu F dikali cos 60 derajat sama dengan 15 dikali setengah yaitu 7,5 kilonewton. Untuk nomor kapelnya yaitu Fx dikali L atau jaraknya yaitu sebesar 7,5 dikali 3 sama dengan 22,5 kilonewton. Fx ini untuk nomor kapal ini berdasarkan Fx karena harus tegak lurus dari titik tumpuan. Selanjutnya yaitu resultan gaya yang didapatkan karena hanya memiliki satu gaya, resultannya sama dengan F sama dengan 15 kilonewton. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, jika komponen dari N dari gaya F adalah 20 Newton, tentukan A komponen T dari gaya F dan B besar gaya F. Untuk pembahasannya, N dari gaya F yaitu 20 Newton. Fn-nya sama dengan 20 Newton, maka Fn-nya sama dengan F dikali 45 sin 135 derajat. Fn-nya bernilai 20 sama dengan F dikali akar 2 per 2. Untuk komponen T dari gaya F sama dengan Fn dikali sin 90 derajat sama dengan 20 dikali 1 atau sama dengan 20 Nm. Untuk B-nya besar gaya F yaitu sama dengan 20 dibagi akar 2 per 2 atau sama dengan 98 28,28 Nm. Baik, sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Kami tudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.